Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmanilatul Murnihayati, NIM 200104010134 dari Lokal 20B, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya ingin memaparkan mind mapping dari tugas akhir mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Nah, di dalam mind mapping yang saya buat terdapat 7 materi, yaitu materi yang pertama, masalah-masalah sosial dan media sosial. Di sini saya memaparkan pengertian media massa, macam-macam media massa, karakteristik media massa, pengertian masalah sosial, jenis-jenis masalah sosial, dan contoh masalah sosial. Materi yang kedua yaitu teori konflik dan teori interaksi simbolik. Di sini saya memaparkan pengertian teori konflik dan pengertian teori interaksi simbolik. Materi yang ketiga yaitu teori stimulus respon dan teori difusi inovasi. Di sini saya memaparkan pengertian teori stimulus respon, macam-macam teori dalam teori stimulus, pengertian teori difusi inovasi, dan jenis-jenis teori difusi inovasi. Materi yang keempat yaitu struktur dan proses sosial. Di sini saya memaparkan pengertian agenda setting dan pengertian teori dependensi. Materi yang kelima yaitu teori spiral of silence dan teori information gaps. Di sini saya memaparkan pengertian teori spiral of silence dan pengertian teori information gaps. Materi yang keenam yaitu teori feminisme dan uses and effects. Di sini saya memaparkan pengertian teori feminisme, macam-macam teori feminisme, dan pengertian teori uses and effects. Dan materi yang terakhir yaitu teori konstruksi sosial media massa. Di sini saya memaparkan pengertian teori konstruksi sosial media massa dan tahap proses kelahiran konstruksi sosial pada media massa. Pengertian media massa. Media massa merupakan sarana komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan serta sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita kepada masyarakat luas dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan juga film. Yang selanjutnya yaitu macam-macam media massa. Di dalam macam-macam media massa terdapat yaitu media online, media elektronik, dan juga media cetak. Media massa atau online yaitu media massa yang bisa kita dapatkan di dalam internet ataupun situs web. Media massa elektronik ialah media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film. Media massa cetak ialah media massa yang dicetak dalam lembaran berbentuk kertas seperti koran, majalah, dan lain-lain. Karakteristik media massa. Yang pertama, publisitas. Yang kedua, kontinuitas. Yang ketiga, periodaritas. Yang keempat, aktualitas. Dan yang kelima, universalitas. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Masalah sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum yang bersifat merusak. Jenis-jenis masalah sosial secara umum. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan ialah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan ini juga merupakan masalah suatu global. Masalah sosial yang kedua yaitu kriminalitas. Kriminalitas dalam pandangan sosiologis dapat diartikan ialah suatu kejahatan sebagai semua bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis,
politis maupun sosial psikologis. Masalah sosial yang ketiga ialah kebodohan. Kebodohan bisa disebabkan oleh pendidikan yang rendah ataupun kurangnya pemerataan pendidikan. Dampak negatif dari kebodohan adalah orang akan mudah untuk diperalat oleh orang lain. Selain itu, kebodohan akan membawa orang sulit meraih cita-cita yang tinggi. Contoh masalah sosial, yang pertama yaitu porno media, kedua penipuan, yang ketiga tayangan dan pemberitahuan yang tidak bermutu. Memasuki materi yang kedua yaitu teori konflik dan teori interaksi simbolik. Pengertian teori konflik. Teori konflik ialah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Pengertian teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik adalah teori behaviorisme sosial, yakni memusatkan diri sendiri pada interaksi alami yang terjadi antara individu dalam masyarakat, ataupun sebaliknya masyarakat dengan individu. Interaksi yang muncul dan berkembang lewat simbol-simbol yang diciptakan meliputi gerak tubuh, suara, gerak fisik, ekspresi, hingga dilakukan dengan sadar. Teori yang ketiga yaitu teori stimulus respon dan teori difusi inovasi. Pengertian teori stimulus respon. Teori stimulus respon merupakan teori yang menyatakan bahwa organisme belajar dulu untuk mengasosiasikan stimulus awal dengan yang lainnya, stimulus yang berdekatan dan kemudian menanggapi stimulus kedua yang terkondisi dengan perilaku sebelumnya yang dipicu oleh stimulus awal. Selanjutnya, pengertian teori difusi dan inovasi. Teori difusi dan inovasi merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan. Teori difusi inovasi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata difusi memiliki arti berupa penyebaran kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu pihak ke pihak lain. Sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa difusi inovasi merupakan proses sosial dalam mengkomunikasikan informasi mengenai ide-ide baru yang awalnya dipandang secara subjektif, namun perlahan-perlahan mulai dikembangkan melalui proses konstruksi sosial sehingga dapat dipandang secara objektif. Materi yang keempat yaitu struktur dan proses sosial. Pengertian agenda setting. Teori penentuan agenda atau yang dikenal dalam bahasa Inggris agenda setting theory. Agenda setting theory adalah menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik, dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Pengertian teori dependensi. Teori dependensi dalam media massa dikenal dengan sebutan teori ketergantungan sistem media. Teori ini dibangun berdasarkan gagasan bahwa semakin orang bergantung pada media massa untuk memenuhi kebutuhannya, maka peran media massa semakin sangat penting dalam kehidupan seseorang. Materi yang kelima yaitu teori spiral of silence dan teori information gaps. Pengertian teori spiral of silence atau teori spiral keheningan yang menjelaskan tentang dampak penyebaran informasi lewat media massa. Dalam teori ini, media massa digambarkan punya kekuatan untuk memengaruhi opini publik. Sederhananya, teori ini menyatakan bahwa pendapat pribadi seseorang sangat bergantung pada apa yang diharapkan atau dipikirkan oleh orang lain. Teori ini juga menggambarkan sifat orang yang tidak suka mengemukakan pendapat pribadinya yang bertentangan dengan pendapat mayoritas. Selanjutnya, pengertian teori information gaps. Information gaps atau celah atau kesenjangan informasi
Yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perbedaan pemilikan informasi oleh masyarakat, baik pada tingkat makro atau sebuah negara atau masyarakat, maupun pada tingkat mikro ataupun individu. Dalam berbagai literatur ilmu komunikasi, ada yang menyebut kesenjangan informasi sebagai college gap atau kesenjangan pengetahuan yang lebih merujuk kepada kesenjangan informasi pada tingkat mikro. Ada juga yang menyebutnya dengan information imbalance atau ketidakseimbangan informasi yang menekankan kesenjangan informasi pada tingkat makro. Teori feminisme menurut Mary dalam bukunya The Right of Woman pada tahun 1972 mengartikan feminisme adalah suatu gerakan emansipasi wanita, gerakan dengan lantang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara laki-laki dan wanita. Macam-macam teori feminisme. Yang pertama yaitu teori feminisme kultural. Yang kedua teori feminisme liberal. Yang ketiga teori feminisme radikal. Yang keempat teori feminisme anarkis. Yang kelima teori feminisme marxis. Dan yang terakhir teori feminisme sosialis. Selanjutnya pengertian teori uses and effects. Teori uses and effect merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara komunikasi massa yang disampaikan melalui media massa yang menimbulkan sebuah efek bagi pengguna dari media massa tersebut. Seperti saja contoh dari teori uses and effect. Dilihat dari kebiasaan seseorang menonton dan mendengarkan media massa dalam keseharian seseorang itu. Misalnya, kebiasaan orang menonton drama Korea yang menimbulkan sebuah efek dari apa yang dilihatnya. Baik itu gaya bahasanya, gaya hidupnya, ataupun gaya passionnya. Materi yang terakhir yaitu teori konstruksi sosial media massa. Teori konstruksi sosial media massa didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Proses kelahiran konstruksi sosial media massa. Yang pertama yaitu tahap menyiapkan materi konstruksi. Yang kedua tahap sebaran konstruksi. Yang ketiga tahap pembentukan konstruksi. Dan yang terakhir yaitu tahap konfirmasi. Berakhirlah pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya Rahmaniatul Murni Hayati pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan mind mapping yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.